Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rahmadani. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan SDGs. Yang pertama yaitu tentang kemiskinan ya. Jadi implementasi SDGs tentang kemiskinan ini melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan untuk mengurangi atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Berikut ini adalah beberapa aspek yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia melihat implementasi SDGs ini terkait kemiskinan. Yang pertama ini ada pencapaian dan kemajuan. Di dalam pencapaian dan kemajuan ini di sini ada Program Nasional Pembangunan atau RPJMN. Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka menengah yang disebut RPJMN yang berupaya untuk mengintegrasikan SDGs termasuk tujuan mengakhiri kemiskinan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya ada penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa kemajuan telah dicapai dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Yang kedua ini ada tantangan dalam implementasi SDGs tentang kemiskinan di Indonesia. Beberapa tantangannya antara lain ada ketidaksetaraan regional. Ketidaksetaraan regional ini mungkin menjadi tantangan terbesar ya, karena ada beberapa daerah yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, sementara daerah lain telah mencapai kemajuan yang lebih baik. Selanjutnya ada ketidaksetaraan gender. Meskipun telah ada kemajuan dalam meningkatkan ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan antara pria dan wanita ini masih merupakan isu yang masih perlu diatasi di Indonesia. Selanjutnya ada infrastruktur dan akses ke layanan. Akses yang terbatas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di beberapa daerah dapat memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Nah, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih menghadapi masalah distribusi yang merata yang dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi dan menyulitkan upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada bencana alam dan perubahan iklim. Indonesia ini seringkali menghadapi risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi gunung berapi yang dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi kemiskinan. Oke, ini yang terakhir aku di sini mau kasih solusi dan upaya menurut pandangan aku untuk kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada memperkuat infrastruktur. Maksudnya adalah investasi dalam infrastruktur terutama di daerah yang tertinggal dapat meningkatkan akses ke layanan dasar dan menciptakan peluang ekonomi. Selanjutnya di sini solusi yang aku berikan adalah penguatan sistem pendidikan dan kesehatan. Nah, melalui perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal ini mendukung pengembangan ekonomi lokal, khususnya daerah yang terpinggirkan, dapat membantu meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan di daerah itu sendiri. Yang terakhir ini aku ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini maksudnya adalah melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan. Nah, melihat implementasi SDGs tentang kemiskinan di Indonesia ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Upaya bersama ini akan memainkan peran kunci yang mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Ya segitu saja penjelasan saya tentang tujuan SDGs yang salah satunya ada kemiskinan. Dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.